Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninggi yang Abian Basi pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Syukur kepada Allah, kita masih dapat menjumpai hari ini, hari Tuhan yang baru bagi kita, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh menjumpai hari ini, hari Tuhan yang baru, dengan kekuatan yang baru anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami hendak melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami hendak beraktivitas di dalam usaha dan kerja kami, di dalam karya kami, di dalam pelayanan kami hari ini. Namun sebelumnya Bapa, kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca, lalu kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga oleh firman Tuhan kami semakin dikuatkan untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan perkenankan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, melainkan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama yaitu dari Ulangan 28 ayat 2 dan 3, yang demikian bunyinya, segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Lalu bacaan yang kedua dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Renungan kita pada hari ini diberi judul yang diberkati, yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan pertama firman Tuhan yang kita baca, hendak menyampaikan kepada kita bagaimana agar orang dapat diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat Allah. Berkat adalah karunia ilahi yang menyebabkan atau yang membuat pekerjaan kita berhasil. Berkat adalah kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Berkat adalah pemberian Allah yang berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Berkat adalah pekerjaan Allah di dalam kita dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jika kita dengan baik mendengar suara Tuhan Allah kita, melakukan dengan setia perintahnya, dan jika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah setiap anak Tuhan dalam setiap profesi yang Tuhan sudah anugerahkan. Yang bekerja di ladang, yang bekerja di kantor, yang bekerja di perusahaan, di mana saja Tuhan tempatkan, dengan profesi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap anak Tuhan. Jika mereka baik-baik mendengar suara Tuhan, lalu memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya, diberkatilah mereka. Lalu dalam bacaan yang kedua dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang, termasuk kita, tanpa terkecuali, pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupannya. Lalu berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang atau bahkan kita menilai dan mengukur kebahagiaan itu dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Banyak orang berpikir jika seseorang memiliki harta yang banyak, bergelimang harta benda, memiliki rumah dan mobil mewah, memiliki kedudukan yang tinggi, berpangkat tinggi, atau terkenal hidupnya seperti layaknya seorang selebriti, pastilah dalam pikiran kita, hidup mereka penuh dengan kebahagiaan, tidak pernah susah. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Karena seringkali apa yang kita lihat sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Sangat berbeda dengan fakta yang ada. Kalau bahasa sekarang dibilang hoak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan, yang membuatnya tidak dapat berbicara. Orang ini adalah orang yang bisu. Lalu melihat hal itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut dari orang itu. Mujizat pun terjadi. Melihat kejadian itu banyak orang menjadi takjub. Tetapi ada pula orang yang tidak suka, bahkan benci dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut dengan kuasa Beelzebul atau kuasa penghulu setan. Ada seorang wanita yang datang kepada Yesus dan berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tuhan Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi, oleh banyaknya harta yang dimiliki, oleh kedudukan yang tinggi yang dimiliki, atau seterkenal apapun mereka, tidak ditentukan oleh hal itu. Karena sesungguhnya sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang memelihara, ketika seseorang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya. Ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Ketika setiap anak Tuhan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata, itulah sumber kebahagiaan sejati. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukannya.
Bapak, Ibu, Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kiranya kita akan melalui hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa akan menguraikan kembali kepada setiap kami, sehingga firman-Mu akan benar-benar tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya. Firman-Mu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami dan terpancar bagi setiap orang yang menjumpai kami, sehingga mereka pun boleh menyaksikan betapa baiknya Engkau ya Allah. Bapa di surga, kami hendak memulai hari ini, kiranya kekuatan yang dari Allah akan menolong setiap kami dan memampukan kami untuk menjalani hari ini dengan penuh syukur dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Buatlah hati kami selalu melekat kepadamu ya Bapa, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menjadi yang diberkati, selamat menjadi yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.